Kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sabun bisa menghilangkan kotoran, minyak, bahkan noda membandel? Apa yang sebenarnya terjadi setiap kali kita mencuci? Yuk kita bahas rahasia di balik kerja sabun dari sudut pandang sains. Sabun sebenarnya adalah senyawa kimia yang dibuat dari reaksi antara lemak atau minyak dan alkali, seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Proses ini disebut saponifikasi. Molekul sabun memiliki dua ujung, satu bagian suka air, yang disebut hidrofilik, dan satu bagian suka minyak, yang disebut hidrofobik. Ini adalah kunci bagaimana sabun bekerja. Saat kamu menggunakan sabun, molekulnya akan bekerja seperti jembatan antara air dan minyak atau kotoran. Ujung hidrofobik menempel pada minyak atau lemak, sedangkan ujung hidrofilik menarik air. Saat kamu menggosok atau mencuci, sabun membentuk struktur kecil yang disebut micelle. Micelle ini mengangkat minyak dan kotoran, sehingga mudah dibilas dengan air. Sabun memang luar biasa, tetapi tahukah kamu, sabun tidak bisa bekerja sendirian. Proses mencuci melibatkan 3 elemen penting, sabun, air, dan energi mekanik. Mari kita bahas satu persatu. Sabun adalah pemeran utama yang memecah minyak atau lemak menjadi bagian-bagian kecil, sehingga kotoran tidak lagi menempel di permukaan. Tapi tanpa bantuan air dan energi, sabun hanya menempel di kotoran tanpa bisa melepaskannya sepenuhnya. Air adalah partner penting sabun. Setelah micelle terbentuk, air membantu membilas kotoran dan minyak yang sudah terangkat oleh sabun. Inilah sebabnya kita selalu butuh cukup air saat mencuci, baik itu mencuci tangan, piring, atau pakaian. Pernah bertanya-tanya kenapa kita harus menggosok saat mencuci tangan, atau kenapa mesin cuci berputar? Ini adalah bentuk energi mekanik yang membantu proses pencucian. Energi mekanik mempercepat sabun menembus permukaan kotoran, sehingga hasilnya lebih bersih. Tanpa energi mekanik, sabun mungkin tidak akan bekerja maksimal. Jadi, penting untuk memberikan sedikit usaha, seperti menggosok lembut, atau memastikan pakaian terkena gerakan putaran di mesin cuci. Tiga elemen ini bekerja bersama dalam menciptakan hasil cucian yang bersih. Jika salah satu elemen kurang, hasilnya mungkin tidak optimal. Misalnya, jika kamu menggunakan sedikit air, busa tidak akan terbentuk sempurna. Atau jika tidak ada gerakan, kotoran tidak terlepas dengan baik. Jadi, mencuci itu sebenarnya seni keseimbangan antara kimia, fisika, dan usaha. Menarik sekali bukan? Mencuci bukan sekadar menuangkan sabun dan membilasnya. Ada proses sains di baliknya yang membuat segalanya berjalan efektif. Sekarang, kamu tahu rahasianya. Saat mencuci, pastikan semua elemen bekerja bersama untuk hasil terbaik. Mungkin kamu bertanya, apa bedanya sabun cair dan sabun batang? Secara prinsip, keduanya bekerja dengan cara yang sama. Namun, sabun cair biasanya mengandung bahan tambahan seperti pelembab dan surfaktan sintetis yang membuatnya lebih lembut untuk kulit. Sementara sabun batang lebih ramah lingkungan karena biasanya memiliki lebih sedikit kemasan plastik. Jadi, pilih sabun yang sesuai dengan kebutuhanmu. Sabun juga membantu melawan bakteri, tetapi bukan dengan membunuhnya. Sabun bekerja dengan cara melepaskan bakteri dari kulit dan membilasnya bersama air. Untuk mencuci tangan dengan efektif, pastikan kamu menggosok selama minimal 20 detik. Ini akan memberikan waktu cukup bagi sabun untuk bekerja optimal. Berikut beberapa fakta menarik tentang sabun. 1. Sabun sudah digunakan sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh bangsa Babilonia. 2. Sabun antibakteri sebenarnya
tidak jauh lebih efektif dari sabun biasa. 3. Air hangat tidak diperlukan untuk membuat sabun bekerja. Air dingin juga efektif selama kamu mencuci dengan benar. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, apa bedanya sabun dan detergen? Keduanya sama-sama membersihkan, tetapi dibuat dengan cara yang berbeda. Sabun adalah produk alami yang berasal dari lemak atau minyak. Di sisi lain, detergen adalah produk sintetis yang dibuat dari bahan kimia, seperti surfaktan. Detergen lebih efektif dalam air keras karena tidak bereaksi dengan ion kalsium dan magnesium. Namun, sabun lebih ramah lingkungan karena lebih mudah terurai secara alami. Jadi, jika kamu mencuci di rumah, pilih sabun atau detergen tergantung kebutuhan dan kondisi airmu. Sabun dan detergen memiliki banyak fungsi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan kita sehari-hari. Berikut beberapa di antaranya. Sabun. 1. Membersihkan tubuh dan kulit, membantu mengangkat kotoran, minyak, dan bakteri. 2. Menjaga kelembapan kulit, terutama untuk sabun dengan tambahan pelembab. 3. Digunakan dalam pembuatan sabun antiseptik untuk kebersihan ekstra. Detergen. 1. Membersihkan pakaian, terutama yang kotor karena minyak, lumpur atau noda membandel. 2. Membersihkan peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan peralatan dapur. 3. Digunakan dalam industri untuk membersihkan mesin dan permukaan logam, karena detergen dapat bekerja lebih efektif dalam kondisi sulit seperti air keras. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan saat mencuci. Pertama, menggunakan terlalu banyak sabun. Ini tidak hanya boros, tapi juga bisa meninggalkan residu pada pakaian atau permukaan. Kedua, tidak membilas dengan benar. Pastikan kamu selalu membilas hingga tidak ada busa tersisa. Ketiga, menggunakan sabun yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya sabun badan untuk mencuci piring. Jadi, sekarang kamu tahu rahasia di balik bagaimana sabun membersihkan kotoran. Mulai dari molekulnya yang unik hingga cara kerjanya melawan minyak dan bakteri. Sabun adalah bukti betapa kimia sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi menarik lainnya.